Selamat pagi saudaraku, kembali kita bersama-sama untuk memberikan waktu ke depan. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kami ajak saudara sekalian untuk mengawali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, minggu ini, kembali kami datang kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih sebab penyertaan, pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang menuntun jalan hidup kami. Dan sebentar kalau kami akan beribadah kepada Tuhan, berkati Tuhan para jemaat yang ada di rumah, para pemirsa yang ada di rumah, juga kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biar berkat-Mu, kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa cemas, ada kasih yang datang kepada setiap saudara dan pegang janjinya, sebab Tuhan sanggup. Tuhan sanggup dan kesetiaannya bagi kita selama-lamanya dan selama-lamanya.
kemuliaan-Mu Kau nyatakan Kau Bapa isi hati kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Akan ku takut, akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu, penghidupanku di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan bersama-sama, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya. Ku percaya. Kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup. Kasih-Mu sanggup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa dan penuh kasih. Mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekalipun badai datang menerpa, sekalipun badai hidup datang menghempaskan hidup kita, tetapi saudara percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong engkau. Kemuliaan di tengah badai. Haleluya. Di tengah gelombang, Kau ada di sana.
kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau Raja kami, Raja yang besar.
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus. Kita jumpa lagi di dalam kebaktian hari Minggu IFCF Harvest Hill, dan kita masih tetap menjalankan kebaktian secara online. Dan salam berkat bagi saudara dimanapun Anda berada. Kiranya kita tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, kita tetap bisa berkomunikasi untuk menyampaikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali berjumpa dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi dalam nama Yesus, untuk boleh bersama-sama kita menyelenggarakan kebaktian online yang sudah sekian lama kita lakukan. Kiranya kuasa Tuhan bekerja di dalam penyampaian firman Tuhan ini. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan tetap menyertai kita semua. Dan kami mohon Tuhan, melalui penyampaian firman Tuhan ini, kami boleh diberi pengertian tentang kuasa salib yang hari-hari ini kami sedang menjelang pada Jumat Agung, bahkan Paskah. Kami mau mengingat akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, Tuhan mari Kau berkati penyampaian firman Tuhan ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, hari ini Minggu Palem menurut Injil Lukas. Ini adalah Minggu Palem, di mana Minggu Palem ini di dalam surat Lukas itu, Injil Lukas mengatakan bahwa masyarakat Yahudi pada hari Minggu ini 2000 tahun yang lalu, mereka menyambut prosesi perjalanan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka menyambut, melambai-lambaikan daun palem, serta menggelarkan pakaian apa saja di jalan yang mau dilewati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mereka sambil berteriak, Hosana, 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 Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Arti Hosana adalah selamat, yang mungkin bisa selamat datang, juga selamat juru selamat kita, dan juga selamatkanlah kami. Ini adalah teriakan dari masyarakat orang-orang Yahudi yang menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan mereka menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah ingin menyelamatkan mereka dengan cara dan perspektif mereka, yaitu dengan kekuatan militer, supaya mereka dibebaskan, supaya mereka dimerdekakan, supaya mereka bisa bebas, tidak lagi di bawah penjajahan daripada kerajaan Roma itu. Memang Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk memerdekakan orang-orang Yahudi secara militer atau politik, tetapi dia datang ke kota Yerusalem untuk 5 hari kemudian dia siap mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membebaskan dosa umat manusia. Untuk apa? Untuk membayar surat hutang manusia dengan darahnya yang mahal. Maka itu pagi ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan ini, yaitu mortgage free. Mortgage free artinya mortgage itu seseorang yang menggadaikan rumahnya atau menggadaikan suratnya untuk mendapatkan hutang. Nah, saudara, mortgage free ini saya sampaikan supaya saudara dan saya semua yang mendengarkan ini bisa terbebas daripada hutang. Hutang apa? Hutang yang tidak bisa dibayar.
Saudaraku, bicara soal mortgage atau gadai atau hutang, izinkan saya mau bertanya kepada saudara. Pernahkah saudara punya hutang yang besar sampai tidak mampu membayarnya kembali? Ya, semoga jawaban saudara semua bilang, oh tidak, saya tidak punya hutang yang besar yang sampai tidak bisa membayar. Tetapi saya mau katakan, hakikatnya setiap kita punya hutang yang besar sekali yang tidak mungkin bisa kita bayar. Saudara mungkin bertanya, hutang apa itu ya? Oh, saya tidak punya hutang. Tapi kok dikatakan nih Pastor Agus itu punya hutang yang besar yang tidak mungkin bisa kita bayar. Nah, bicara soal hutang, saya teringat dengan kisah yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1. Firman-Nya berkata demikian. Salah satu dari istri-istri para nabi, ya, 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama, saya ulang. Salah satu dari istri-istri para nabi mengadu hanya kepada Elisa. Mengadu soal apa? Mengadu soal hutang. Ia berseru kepada Elisa, katanya, hambamu, yaitu suamiku, telah mati, dan engkau Elisa tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Artinya hidupnya benar, hidupnya takut akan Tuhan. Tetapi perkataan berikutnya, tetapi sekarang menagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Penagih hutang, yaitu debt collector, datang ke rumah janda nabi itu. Nabi kalau kita terjemahkan pada masa kini adalah para pendeta-pendeta. Nah, pendeta ini ketika meninggal, dia meninggalkan warisan hutang yang besar sehingga istrinya nggak mampu bayar. Dan debt collector itu datang mengejar terus, ya, mengintimidasi dia, sampai akhirnya tiba waktunya penagih hutang itu mengatakan, kalau besok kamu tidak bisa bayar, anakmu akan aku sita, anakmu akan aku ambil menjadi budakku. Nah, saudara, pernah saudara mengalami ketegangan seperti ini? Semoga jangan, ya, jangan. Nah, ketegangan ini kalau kita benar-benar coba memahami, berkata ini janda ini sudah nggak punya apa-apa yang bisa untuk bayar, ya, maka akhirnya dia lapor kepada Elisa, seorang pemimpin nabi yang mengatakan kondisinya seperti itu. Nah, saudara, lalu Elisa suruh dia apa? Suruh dia kumpulkan itu apa? Pundi-pundi atau guci-guci, dan kamu punya apa? Janda, aku punya 1 botol kecil minyak, bawa sini minyaknya. Nah, kemudian setelah didoakan, minyak itu dituangkan ke dalam buli-buli itu, sehingga buli-buli yang kosong itu terus dipenuhi oleh minyak yang dituangkan dari botol kecil itu, nggak habis-habis. Nah, saudara, dengan kondisi yang hopeless, hari itu dia bisa dapat minyak yang banyak. Kemudian Elisa bilang, jual minyak itu untuk bayar hutang kepada orang yang menagih hutang, sehingga mortgage-nya itu lunas, anaknya tidak jadi disita. Nah, saudara, manusia hidup di 2 kubu atau di 2 magnet yang saling tarik menarik, ya, yaitu magnet yang satu adalah magnet yang jahat dan satu magnet yang buruk. Nah, 2 magnet ini setiap hari itu, ya, itu saling tarik menarik. Si jahat ini ingin menguasai hidup kita, dan Tuhan juga ingin mempertahankan kita, jangan sampai kita ini gagal, jangan sampai kita ini terjerumus di dalam suatu masalah. Manusia hidup di 2 medan magnet yang saling tarik menarik,
satu dengan yang lain, saling berebut jiwa-jiwa, terutama orang-orang yang sudah percaya. Nah, saudaraku, saya ingat ada satu kisah, ya cukup lama ini ya, sudah puluhan tahun yang lalu lah. Saya mendengarkan ada kisah dari seorang hamba Tuhan, dia berkata demikian. Ada satu pasang suami istri yang muda, Kristen, yang mulai buka usaha, dia buka toko, ya, buka toko. Nah, toko ini karena memang masih baru ya, sepi, omsetnya kecil. Nah, dia itu terus berpikir gimana ya supaya saya bisa rame, tokonya bisa laris begitu ya. Nah, lalu dia coba cari-cari informasi. Ada orang yang mengatakan, aku ada jalan keluar, mau enggak? Nah, dia langsung tertarik, apa? Kamu mau enggak? Tokomu ya bisa laris, ya ini toko Mas, bisa laris. Kalau kamu mau, saya ajak ke satu orang pinter, ya satu orang pinter itu ya dukun ya. Dukun ini bisa kasih pesugihan kepada kamu. Tokomu bisa laris, dia bilang. Nah, orang ini, keluarga muda ini, karena tidak sabar merintis pekerjaan, maka dia mengambil keputusan, ya udah aku mau ketemu dengan sang dukun itu. Lalu dia pergi ke dukun itu, diajak temannya, lalu ngomong-ngomong, bicara-bicara, dan terjadilah suatu deal, terjadilah satu covenant, kesepakatan antara dia dengan sang kuasa gelap itu, ya. Pokoknya tokomu nanti pasti laris. Nah, syaratnya apa? Ini. Tapi tidak disebutkan ada syarat yang disembunyikan oleh ya si dukun itu. Kemudian waktu berjalan, benar saudara, tokonya itu booming, ramai bukan main. Wah, dia senang sekali. Wah, ini dia ya. Aku sudah bisa dapat penghasilan yang besar. Ya, dia sudah lupa iman sebelumnya itu yang dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia sudah doanya, kiblatnya sudah lain. Nah, sudah lihat, secara pelan-pelan, secara tidak disadari, dia punya dua anak juga seperti sarjana tadi ya, punya dua anak. Secara tidak disadari, dua anak ini yang dulunya baik, sekolahnya baik, pelan-pelan berubah, saudara. Pelan-pelan berubah menjadi semakin lama semakin tidak beres, bahkan akhirnya menjadi gila, saudara. Wah, kasihan ya, kasihan ini. Nah, ini orang tuanya ini mulai pikir, aduh, aku tokonya laris, tapi kok anakku ini berubah seperti ini, gimana ini ya? Wah, dia terus ya sedih, bergumul, ya akhirnya dia ingat, oh ya, aku sudah melakukan covenant dengan kuasa setan. Di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kesedihannya, dia ingat gembalanya, dia ingat pendetanya, dia telepon pendetanya, menceritakan semua kejadiannya. Pendeta itu datang. Maka pendetanya mengatakan, engkau sudah salah, engkau sudah melakukan satu kesepakatan dengan kuasa setan. Minta didoakan. Ya, walaupun sudah didoakan saudara, tapi memang hukuman itu masih ada, dan kedua anak itu sulit untuk bisa pulih kembali. Firman mengatakan, memang setan itu licik ya saudara. Firman itu berkata demikian, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Hutang janji kepada setan juga ada bayarannya. Nah, kemudian saudara, singkat cerita, orang ini akhirnya kecewa besar, dapat harta yang besar, tapi kedua anaknya menjadi orang yang sungguh-sungguh kasihan, saudara. Saudara pendengar yang budiman,
Pelajaran apa yang kita dapatkan dari dua kisah tersebut? Kita temukan jawabannya di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Firman-Nya berkata, kamu juga. Nah, kamu juga ini sebetulnya Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose, ya. Tetapi kalau kita aktualisasikan hari ini, kalau boleh kita boleh mengatakan kamu juga itu ya termasuk saudara dan saya sekarang ini. Meskipun dahulu telah mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, saya berhenti dulu ayat 13. Di sini ada istilah sunat. Ya. Kenapa Paulus pakai contoh sunat, pelanggaran sunat ini? Karena peraturan sunat itu oleh Tuhan kepada Musa dikatakan, setiap anak laki-laki yang berusia 8 hari harus disunat, yaitu sunat secara jasmani, penanggalan akan dosa. Covenant ini harus dilakukan kepada seluruh bangsa Israel. Tetapi lanjutnya, bahwa sunat itu adalah perintah yang tertinggi daripada hukum Taurat. Kenapa? Karena sunat itu mengatakan anak itu ketika tiba waktunya 8 hari harus disunat, walaupun itu 8 harinya pas hari Sabat. Padahal hari Sabat oleh bangsa Yahudi, hari Jumat sore jam 6 itu sudah hari Sabat. Mereka jam 6 sore sudah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan masak, perjalanan jauh. Tetapi sunat ini walaupun itu tiba 8 hari pada hari Sabat, tetap harus dilaksanakan. Berarti apa? Berarti sunat adalah hukum yang melampaui daripada hukum Taurat. Mereka harus melakukan itu. Nah, saudara, maka ini Paulus memakai contoh sunat. Walaupun kamu tidak disunat, berarti orang-orang non-Yahudi ya, Yunani, orang-orang Kreta, orang-orang mana-mana yang tidak mengenal akan hukum Taurat. Nah, firman ini ditujukan kepada siapa saja. Bukan saja kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Kamu juga meskipun tidak disunat, ya, tidak disunat, maka ayat 14 mengatakan dengan menghapuskan surat hutang. Apa artinya surat hutang? Nanti saya akan jelaskan. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, yaitu hukum Musa, hukum Taurat, mendakwa dan mengancam, dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Nah, ini menarik ini, memakukan pada kayu salib. 10 tahun yang lalu menjadi satu mode ya. Saya ke Australia itu pas hari Jumat, ya hari Minggu ya, hari Minggu atau Jumat Agung itu gerejanya ada salib, ya. Sini ada salib itu nanti salib itu ditaruh di gereja, lalu jemaat sudah diberitahu sebelumnya. Anda menulis ya doa atau dosa-dosa apa yang kamu lakukan, ambil jarum lalu ditancap-tancapkan ke salib. Jadi firman ini sempat menjadi viral, menjadi tren gereja-gereja, termasuk saya ingat di ICF Semarang itu juga begitu ya. Supaya suatu peragaan ya, bahwa kita ingin meresapi ayat ini. Jadi dikatakan ayat 14 tadi ya, supaya dosa-dosa itu, surat hutang itu dipakukan di atas kayu salib sebagai satu simbol bahwa kematian Yesus itu sudah mengangkat semua dosa-dosa kita. Nah, apa itu yang dimaksudkan surat hutang? Surat hutang kalau saya boleh jelaskan itu pada saat ini yaitu hipotek. Kalau kita punya sertifikat ya, rumah, kita bisa gadekan kepada bank
dengan memasang surat hutang di butik. Jadi sewaktu-waktu kalau gagal membayar hutang, rumah itu akan disita karena itu sudah digadaikan, sudah dihipoteka. Nah, di sini kepercayaan orang Yahudi yaitu dosa adalah hutang. Dosa memiliki konsekuensi mati. Nah, latar belakang ini didasari dari Kejadian, ya. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ya, coba kita baca ya, Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan. Ya, Tuhan itu bersabda kepada Adam dan Hawa, semua boleh kamu makan, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Ya. Sebab apa? Sebab pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Nah, berdasarkan ayat ini ya, kitab Taurat Musa yang pertama, ya, pasal 2 ayat 17 ini menjadi hukum bagi Allah kepada Adam dan Hawa. Jangan. Maksudnya apa? Ketika orang melanggar perintah Tuhan, itu dianggap sebagai dosa. Dan dosa itu konsekuensinya mati secara apa? Secara rohani. Secara fisik tidak, masih tetap hidup, tapi dia sudah mati secara rohani, sudah dipisahkan. Maka kalau kita baca Roma 6 ayat yang ke-23, ini ayatnya sangat populer ya. Mungkin saudara juga sudah hafal atau sudah mendengar. Paulus mengulang makna daripada Kejadian 2 ayat yang ke-17. Paulus mengatakan, upah dosa adalah apa? Maut. Jadi perbuatan dosa itu adalah maut. Ya. Dengan konsep ini, ya, orang Yahudi percaya setiap orang yang berdosa punya hutang nyawa. Punya hutang nyawa. Kalau tadi saya sebut hutang nyawa, bayar nyawa. Nah, sekarang cara yang bayar bagaimana? Bagaimana bisa membayar hutang nyawa? Sedangkan manusia yang punya satu nyawa, hidup sekali, mati sekali, dan dihakimi sekali. Hanya satu nyawa. Dan kalau sudah mati, sudah desa apa-apa. Mau bayar hutang gimana? Oh, sudah mati. Ya. Jadi sekali dia mati, sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kapan bayarnya hutang? Hutang nyawa, bayar nyawa. Bayarnya kapan? Tidak bisa bayar kok. Ya, mau bayar apa? Tidak bisa. Nah, sekarang ini kita ini sedang ya, menuju kepada Jumat Agung. Ya, 5 hari lagi akan masuk kepada Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari di mana Yesus Kristus menggenapi akan ayat-ayat firman Tuhan yang ribuan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Ya, dari kitab Yesaya, dari kitab Mazmur itu menulis bahwa anak domba Allah yang tak bercacat akan disembelih, dan ketika dibawa ke tempat penyembelihan, dia sama sekali tidak melawan. Dia seperti domba yang sangat nurut, dan dia rela mati di atas kayu salib. Nah, masuk kepada inti salib. Surat hutang yaitu berupa dokumen. Ya. Zaman dulu ya, surat hutang itu berupa dokumen yang ditulis dengan tangan. Ya. Seperti janda itu, suaminya walaupun seorang nabi itu dia sudah menulis surat pernyataan hutang dengan tangan, ya, tidak ada mesin ketik, tidak ada tulis tangan. Ya, saya hutang sekian ratus ribu rupiah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Surat hutang ya berupa dokumen tulisan tangan, ya, dokumen tulisan tangan yang nulis atau mencatat pelanggaran atau dosa seseorang. Ini yang dimaksud Paulus surat hutang. Ya, Paulus ini seorang teolog yang luar biasa. Ya, kita kalau baca surat Paulus, ya, ada 13 surat, itu harus benar-benar butuh alat-alat pembantu, tafsiran,
konkordan dan lain sebagainya untuk mengerti apa yang Paulus mau nulis ya. Paulus tuh nulis suratnya itu sangat dalam, kadang-kadang ya bisa membingungkan juga. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu itu, wah ini ngomong apa ya, kita nggak ngerti ya. Nah ini Paulus bisa nulis surat utang itu bisa digambarkan sebagai suatu perbuatan dosa manusia yang ditulis dengan tangan, ya. Lalu Rasul Paulus memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi, dengan kematiannya Yesus di atas kayu salib, Dialah yang menanggung hukuman kita, ya, dosa-dosa kita, ya, surat hutang kita sudah diangkut bersama dengan Dia dipakukan di atas kayu salib. Ya. Nah, kemudian sebagai satu tipologi yang kedua adalah mengenai darah yang mengalir. Ya. Dalam Perjanjian Lama, tipologi darah domba yang terpilih bagus, ya. Dombanya itu pilihan, nggak boleh ada yang jalannya pincang, nggak boleh ada yang mungkin matanya nggak lihat satu, nggak boleh. Jadi hewan yang mau dipersembahkan di Bait Allah itu ada juru tafsirnya atau juru periksanya, ya, ada QC-nya, mengontrol ini hewan ini layak dipersembahkan atau tidak. Nah, kalau sudah dikontrol, bagus, baik, tak bercacat ini, domba ini bagus ini, boleh dipersembahkan untuk penebus dosa di Bait Allah. Nah, sekarang tipologi darah pada Perjanjian Lama adalah suatu keyakinan dapat menghapus dosa manusia. Itu sebagai satu hukum. Darah anak domba itu bisa sebagai pengganti daripada hukuman. Tetapi setahun sekali ya, nggak bisa satu anak domba untuk seumur hidup, nggak bisa. Jadi tiap tahun itu satu keluarga harus menggandeng ya domba atau apa saja hewan apa, bawa ke Bait Allah. Untuk apa? Untuk minta pengampunan, minta dengan darah anak domba yang disembelih itu, ya, darahnya itu bisa menghapus dosa orang yang memberikan persembahan itu. Ini hukum Taurat Perjanjian Lama. Nah, itu masih dilakukan oleh saudara kita, saudara sepupu kita. Nah, sekarang tipologi Perjanjian Lama itu setelah Yesus datang, tipologi ini sudah diganti, saudara, dalam Perjanjian Baru bahwa darah anak domba Allah yang tak bercacat. Coba bayangkan, ya, berapa juta kali dibandingkan dengan hewan binatang itu. Nah, anak domba tak bercacat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal, ya, untuk dipersembahkan sebagai penebus dosa kita. Dan dikatakan barang siapa yang percaya kepada Dia, maka dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Dalam Perjanjian Baru kita mengerti bahwa darah anak domba Allah telah menjadi kurban pengganti hukuman atas dosa kita. Nah, maka itu doktrin ini, teologi ini bisa kita yakini bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, surat hutang kita, ya, surat hutang kita sudah lunas. Tapi ingat, setiap kali Yesus ya mengampuni orang-orang yang berdosa, setiap kali Yesus menyembuhkan orang dari sakitnya yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, dan yang paling kita ingat ketika Yesus mengampuni seorang wanita yang kedapatan melakukan perzinahan, lalu sudah berkumpul orang banyak dan dia siap untuk dirajam sampai mati. Tapi ketika Yesus menulis di bawah tanah, semua orang itu pada pergi, ya.
Mungkin tulisannya mengatakan barang siapa yang tidak pernah berdosa, silakan melimpahkan batu yang pertama. Kira-kira begitu ya. Ya, ini hanya tebaan saya saja ya. Nah, ternyata orang banyak itu melihat dan pergi satu persatu. Kenapa? Oh iya, aku ini bukan orang yang tidak berdosa. Aku ini banyak dosa, dia pergi sampai akhirnya bersih kata orang. Yesus lihat, tanya wanita itu, di manakah mereka? Nah, lalu Yesus mengantungi wanita ini. Pesannya apa? Perhatikan pesannya. Janganlah engkau berbuat dosa lagi, saudaraku. Ya, ingat perkataan ini ya. Janganlah engkau berbuat dosa lagi. Ya, saya tidak menuduh saudara berbuat dosa terus. Tapi ini ayat firman Tuhan mengatakan janganlah engkau berbuat dosa lagi. Saya ingin ajak saudara mempersiapkan hati kita menjelang kita masuk kepada Jumat Agung. Yuk kita persiapkan hati kita supaya kita benar-benar mengambil satu komitmen ya. Kita mau ya Tuhan ampuni aku terus, tapi jangan diampuni besok dosa lagi, jangan diampuni nanti minggu depan dosa lagi. Diampuni tapi kita ingat janganlah kita berbuat dosa lagi. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita semua, memberkati hati kita, pikiran kita, roh dan jiwa kita, supaya kita benar-benar yang sisa hidup kita yang kita tidak tahu kita punya umur berapa, tapi benar-benar sisa hidup kita ini boleh benar-benar sudah tidak punya surat hutang lagi. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Tiada seorang pun yang sempurna, tiada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Tetapi kami diberikan satu semangat, diberikan satu keberanian di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidakkesempurnaan kita, di tengah-tengah kita masih bergelimang dosa. Engkau sudah datang Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami semua. Dan kami mau tahun ini kami menjelang Jumat Agung dan juga Paskah, kami bertekad untuk memperbarui hidup kita. Kami terus ingat perkataan Tuhan, janganlah aku berbuat dosa lagi, janganlah engkau berbuat dosa lagi, tapi kita mau mengiring Yesus sampai kita finish well. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Engkau berikan kami kekuatan. Dan mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan mohon berkat dari Tuhan. Mari undang saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kalau di kanan kirimu ada saudaramu, istrimu, anak-anakmu, mari bersama-sama kita berdoa. Minta berkat Tuhan boleh turun atas kehidupan kita semua. Bapak Surgawi, menjelang hari-hari yang sangat penting sekali, hari-hari yang sangat memberikan kekuatan dan berkat kepada kami semua, yaitu Jumat Agung yang Engkau akan dengan rela naik ke atas Bukit Golgota, mati demi dosa-dosa kami yang banyak itu, seperti surat hutang yang tertulis begitu panjang. Tapi kami mau Tuhan, dosa-dosa itu Tuhan boleh diampuni Tuhan, dan boleh dibersihkan kami. Kami mau Tuhan bertekad untuk ikut Engkau, untuk hidup berubah menjadi baik. Memang dunia ini sedang menarik kita ke kanan dan ke kiri, yang baik dan yang jahat. Dan setiap hari kita disuruh memilih mau kemana engkau berjalan. Tapi aku minta Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberkati jemaat-Mu, memberkati semua yang mendengarkan firman ini, supaya diberikan kekuatan dan pimpinan, supaya kita boleh diberi hikmat memilih yang terbaik, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, atau engkau berada di perjalanan, kembalilah ke rumahmu dengan damai sejahtera. Kalau engkau ada di rumah, kiranya damai sejahtera itu melimpah di dalam rumah tanggamu. Ya, Tuhan memberkati.
Tuhan memberikan kekuatan. Yang sakit boleh dibebaskan. Yang punya masalah boleh kau tolong Tuhan. Yang punya kesulitan pekerjaan, Tuhan juga berikan jalan yang lapang. Ya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan kami dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai sekarang dan sampai selamanya mengikuti hidup saudara semua. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku yang sudah mengikuti siaran online dari Kebaktian ICF Harvest ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Cornelius yang jangan lewatkan kesempatan ini. Haleluya. Amin.